Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kembali kita akan menanggapi Donditan yang ngoceh di podcast Boris Bokir. Sepertinya sedikit lagi, Boris Bokir akan login. Kali ini kita tidak akan bahas Borisnya, tapi kali ini kita akan bahas pernyataan Donditan pada podcast Boris Bokir. Kira-kira, ada 3 topik yang kita bahas. Pertama, alasan kenapa Donditan melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Kedua, karakter Donditan saat dia waktu Kristen, yang dipengaruhi ajaran Kristen. Ketiga, katanya dia ingin mengikuti Yesus dan bukan Paulus saat ditanya kakaknya, kenapa pindah agama? Nanti kita akan bahas satu persatu. Kita saksikan video pertamanya berikut. Kita punya channel namanya Geraha Mu'alaf. Oke. Nah, kita di yayasan ini memang visi misinya selain membina para mu'alaf ini, kita juga membentengi akidah umat Islam dari upaya pemurtadan melalui jalur perang pemikiran. Oke. Ya, perang pemikiran ya, bukan Ya. perang fisik, kan sekarang udah zaman perang fisik. Masih zaman. Lagi Iya, ramai ya, ya. ya. Iya, kita jangan lah. Ya, kita jangan lah. Kita damai nih, kita. Jangan. Cuman masalahnya masih ada nih teman-teman dari kekristenan yang belusukan gitu. Oh. Belusukan dalam arti mereka mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama mereka gitu. Oh. Itu masih ada. Oh, masih ada. Buktinya banyak. Oke. Itu kan sebenarnya dilarang. Oke. Di pemerintah ada aturannya. Iya. SKB 2 Menteri nomor 1 tahun 79 bab 4. Itu ngomongin masalah itu, pensiaran agama. Itu masih banyak yang melanggar gitu. Nah, jadi upaya kita adalah membentengi umat Islam supaya kuat akidahnya dari upaya-upaya pemurtadan gitu. Kita sudah dengarkan bersama bagaimana Donditan menjelaskan kegiatan dia dan yayasannya. Pertama, dia ingin membina para mualaf dan membentengi akidah umat Islam. Alasannya kenapa? Karena ada umat Kristen yang belusukan mengajak orang yang sudah beragama untuk masuk agama Kristen, padahal itu dilarang oleh pemerintah. Nah, bagian ini yang kita akan tanggapi. Kalau Islam dan Kristen adalah agama misi, lalu apakah yang perlu diajak untuk percaya kepada ajaran yang diajarkan kedua agama ini, apakah hanya kepada sesama orang beragama atau kepada orang lain? Justru karena Islam dan Kristen agama misi, jadi harus mengajak orang lain yang bukan agamanya untuk percaya. Tadi Dondi katakan bahwa mengajak orang yang sudah beragama melanggar hukum. Lalu target dakwah Islam kemana? Apakah bukan ke orang di luar Islam? Mari kita tanya Donditan sendiri aja. Siapa saja yang diajak masuk Islam? Setelah ini kan sudah menjadi Muslim, Iya, kita dakwah sama-sama. insya Allah ini. Kita ajak Itu PR kita buat ajak saya. ya siapa saja yang mendengar dakwah kita, baik itu yang Muslim maupun yang non Muslim, untuk kembali ke Islam. Itu aja sebenarnya sih. Siap. Antum dakwahi orang-orang di kampung sana yang tidak sekolah pakai ilmu. Tadi tidak masuk akal dia itu. Ditolak sama dia. Kenapa? Tidak sekolah dia. Tapi kalau datang bawa sembako, diterima sama dia. Nah, saya dakwah dokter ke NTT. Rame-rame orang tua di sana menyerahkan ke saya anaknya untuk diislamkan. Ayah ibunya Katolik, anaknya disuruh masuk Islam. Kenapa? Karena metode dakwah saya mengikuti Quran tadi. Oh, dulu waktu di Kristen begitu juga caranya. Cuma saya pindahkan ke Islam. Bagus itu. Saya pergi ke NTT itu bawa menteng banyak saya uang. Saya kalau ke NTT bawa uang banyak saya. Karena saya suka nolong orang-orang di sana. Oh, tidak ada air, saya bangunkan dia sarana air. Oh, Islam begitu ya? Iya. Kita sudah dengarkan bersama, Donditan dalam dakwahnya mengajak orang yang sudah beragama juga. Dan kegiatan dakwah seperti ini juga dilakukan oleh ustadz lain, seperti Ustadz Nababan. Pertanyaan kita adalah, apakah ini tidak disebut pelanggaran? Jelas-jelas Ustadz Nababan pergi ke NTT dengan membawa uang yang banyak dan mendakwai orang Kristen di sana. Kita pindah ke topik kedua. Segi dalam diri Kodondi sendiri, ada perubahan karakter apa nggak saat menjadi mualaf atau ada? Ada. Apa? Banyak. Jadi dulu, ini beneran nih nggak apa-apa nih ngobrol nih. Ya nggak apa-apa. Kan pengalaman experience orang Pengalaman. beda-beda, nggak apa-apa lah. Waktu di Kristen, gue merasa apa yang udah gue dapet itu semuanya karena gue gitu. Satu ya. Oke. Ya karena udah merasa ditebus kan. Ya. Jadi ngomong apa-ngapain ya, udah nanti udah nebus kok gitu. Oke. Ya. Terus gue kasar, gampang berantem. Oke. Di jalan bisa berantem, di rumah bisa berantem, bisa main fisik gitu, bisa main tangan, bisa main kaki gitu. Pada waktu masuk Islam, bunuh semut aja mikir 2 kali gue. Oh. Gitu ya.
Sampai akhirnya ya Walaupun sebenarnya kan bukan salah agamanya juga, salah orangnya juga kan. bisa sebenarnya. jadi Iya. bisa jadi salah orangnya gitu. Iya. Tapi karena mindset kita gitu, Oke, mindset kita yang iya, dari iya. lama begitu, giliran masuk Islam kita pelajarin kok sampai begitu ya. Jadi Dalam pengakuannya tadi, Donnie Tan menceritakan bagaimana karakternya saat jadi Kristen. Katanya, karena dia percaya dosanya ditebus, jadi dia jadi orang yang tidak tahu bersyukur. Dia berpikir apa yang dia dapat itu karena usaha dia. Karena berpikir apa yang dia dapat karena usahanya sendiri. Ini membuktikan Donnie Tan tidak menjalankan ajaran Kristen dengan benar. Kata siapa, kalau sudah ditebus, bisa seenaknya berbuat dosa. Mari kita saksikan penjelasan dari video lama saya. Mungkin ada yang mengatakan, kan dosa kalian sudah ditebus sama Yesus. Artinya kalian bebas berbuat dosa. Mari kita baca Roma 6 ayat 1. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun di dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-sekali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimanakah kita masih hidup di dalamnya? Kembali ayat-ayat ini menunjukkan kepada kita bahwa ketika orang-orang Kristen sudah diselamatkan, mendapatkan kasih karunia, bukan berarti mereka bebas melakukan dosa. Justru kita harus meninggalkan dosa, sama seperti yang dikatakan pada ayat berikut. Efesus 4 ayat 22-24, yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Oke teman-teman, kita sudah mendengarkan beberapa ayat yang mengatakan bahwa kita sebagai orang Kristen harus meninggalkan dosa. Kita sudah dengarkan bersama bahwa bukan berarti karena sudah ditebus, jadi bebas berbuat dosa. Dari sini kita melihat, Donnie Tan sudah salah belajar Alkitab. التدخلون هذا من نعمة أتمع أتمع التدخلون هذا من نعمة أتمع أتمع محمد بخطا خاصة بالله ini Aramea ini Aramea ulang التدخلون هذا من نعمة أتمع أتمع التدخلون هذا من نعمة أتمع أتمع محمد بخطا خاصة بالله ini Aramea ini Aramea ulang التدخلون هذا من نعمة أتمع أتمع التدخلون هذا من نعمة أتمع أتمع محمد بخطا خاصة بالله ini Aramea ini Aramea ulang التدخلون هذا من نعمة أتمع أتمع محمد بخطا خاصة بالله. Ini Aramea. Ini Aramea. Ini Aramea. Ulang. Al-Tid Helon. Hasan Manakama. At-Tid. Helon. Hasan Manakama. At-Tid. Helon. Hasan Manakama. Ini Aramea. 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 Ini
ulang. Al-Tidhalun. Hasan man nakama. At-Tamak. At-Imak. Muhammadin. Bikota hasta mi Allah. Ini Arabia. Ini Arabia.